sebelah sini masih banyak orang yang jualan rek. Ini sudah memasuki dalam dari tol sendiri sebenarnya. Sebenarnya aku juga pengen menikmati untuk pemandangan sini ya, pemandangan dari tol Suramadu sendiri. Tapi emang aturannya di sini tuh nggak boleh berhenti. Ya jadi kalau kalian mau menyeberang di tol Suramadu ini, pastikan dulu kendaraan Anda itu dalam posisi baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi rek bersama aku Johan Prayoga. Nah di video kali ini aku ada di kawasan Madura rek yo. Nah ini adalah dekat dengan gerbang tol Suramadu. Nah, gerbang tol Suramadu itu di sana. Ini ada di ini yo. Aku lihat di maps ini jalannya namanya Muhammad Nur. Nah, untuk jalan ini itu dekat dengan tol Suramadu. Jadi aku mau mengajak kalian untuk menyeberang ke tol Suramadu yo. Aku bakal ke Surabaya. Nah, kebetulan aku di Madura ini habis dari rumah temen rek yo. Jadi sekalian aku balik ke. Aku tunjukkan kepada kalian untuk suasana tol Suramadu dari arah Madura menuju ke Surabaya. Oke, ini aku langsung jalan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim, aku jalan. Sedikit review saja untuk area sekitar di area tol Suramadu ini, dekat dengan tol Suramadu ya, di kawasan Maduranya. Nah ini di area sekitar sini tuh banyak sekali penjual-penjual makanan dan minuman rek ya. Ada warung-warung juga itu, dan juga pusat oleh-oleh, baju-baju juga ya. Nah ini di sebelah kiri ini ada warung yo, ada jualan degan juga. Itu yang di sebelah kanan itu banyak banget ya yang di sana itu. Ini aku jalan pelan-pelan rek yo. Ini ada tulisan nih apa iki? Musola WC kamar mandi. Nah, di sebelah sini kayaknya. Nah ini yo. Jadi seperti ini untuk kawasan di Madura. Dan yang paling biasanya orang cari ya, itu ada orang yang jualan tahu petis. Biasanya orang Madura itu carinya ini tahu petis, karena itu petisnya enak ya, terkenal banget. Madura itu petisnya itu enak, bumbu petis. Jadi bisa dijadikan oleh-oleh kalau kalian di Madura ya. Dan untuk Madura sendiri ini ada tempat wisata yang terkenal, namanya itu Bukit Jedih. Ya, Bukit Jedih ya. Nah, itu seperti wisata apa Bukit Kapur atau gimana ya. Saya belum pernah ke sana sih. Nanti saya coba vlogin ke sana. Itu di sebelah kanan ada Taman Suramadu di sebelah sana ya. Itu kayaknya baru tamannya. Oh, ini ada rombongan apa gitu, moge. Ini ya di sebelah kiri loh, ini ada banyak orang yang jualan kayak tahu petis itu, warung, degan-degan, kelapa muda rek. Nah ini kita sudah memasuki kawasan tol Madura Suramadu, dari Madura menuju Surabaya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita nyebrang rek. Kita menuju ke Surabaya. Untuk tol ini sendiri tidak bayar ya. Ini digratiskan dari tahun 2018 kalau nggak salah, itu digratiskan. Nah, ini sebelah sini masih banyak orang yang jualan rek. Ini sudah memasuki dalam dari tol sendiri sebenarnya. Dari gerbang tol itu masih ada orang jualan, tapi nggak apa-apa. Ya mungkin dibuat untuk rest area orang-orang yang lagi kecapean dari perjalanan rek ya. Yang penting tidak mengganggu perjalanan saja. Oke, ini kita sudah naik ke ini rek ya, tol Suramadu. Itu sebelah kiri saya ini kelihatan lautnya rek. Oke, kita pelan-pelan saja rek ya, kita sambil menikmati keindahan dari tol Suramadu sendiri. Nah, oke, jadi seperti ini rek ya. Oke, untuk tol Suramadu sendiri ini dulu diresmikan pada tahun 2009 rek ya, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dikenal dengan sebutan SBY. Ya, patut rek. Oke, untuk sesuai yang aku baca di Google rek ya, untuk pengerjaan tol Suramadu sendiri ini membutuhkan waktu 6 tahun rek ya, untuk pengerjaannya rek ya. Untuk waktu pas pengerjaannya itu aku masih kecil. Aku pernah tahu dulu waktu pengerjaannya dulu yo, tapi masih belum nyambung, masih sebagian aja itu. Karena aku dulu ya masih kecil. Waktu main di Kenjeran, waktu itu kelihatan untuk jembatannya rek yo, pas waktu dibangun itu. Nah sekarang sudah menjadi jembatan penghubung rek yo, antara Madura ke Surabaya dan sebaliknya. Nah ini sangat-sangat membantu untuk warga rek yo. Jadi
untuk memudahkan akses jalan mereka untuk menyeberang Rek, kan biasanya itu naik kapal feri dari Tanjung Perak menuju ke Kamal Muara atau sebaliknya dari Kamal Muara ke Surabaya. Nah, sekarang apalagi udah ada tol Suramadu ini, untuk biayanya itu gratis lagi, jadi enak ya, memperingan rakyat ini Rek. Alhamdulillah sekarang akses jalan menuju Surabaya ke Madura dan sebaliknya itu enak, lancar semenjak adanya tol Suramadu ini, dan digratiskan juga ya. Nah, ini sekarang ini kalian bisa lihat untuk kondisi lautnya, beda ini serem. Aku lihat ke bawah itu kayak merinding gitu. Soalnya aku emang agak takut ketinggian Rek ya, dan apalagi di bawah itu laut Rek. Waduh. Itu ada mobil yang banter, mobil apa? Mobil kol. Ayo, mungkin di video ini siapa yang belum pernah naik ke tol Suramadu, ayo kalian bisa kirim komentar di kolom komentar ya. Mohon maaf ya, aku agak sedikit batuk, agak kurang fit. Jadi video ini aku tampilkan secara apa adanya ya, tanpa aku edit. Jadi kalau aku batuk ya langsung aku langsung masuk ke videonya, jadi nggak aku cut. Jadi aku langsung ngomong sesuai apa yang ada di sini, yang aku lihat aku omongkan. Nah ini sini semakin tinggi semakin menanjak ya, jadi semakin ke tengah ini jembatannya semakin menanjak. Jadi medeni Rek iki. Bagi kalian yang fobia ketinggian pasti gemeteran kalau lihat bawah ini. Sebenarnya ini ada tulisannya untuk kecepatan dianjurkan 25 km gini ya, 25 km sampai 40 km. Tapi dari yang aku lihat ini orang-orang kecepatannya itu banter-banter gitu. Ya mungkin karena ini ya lagi cuacanya ini lagi mendukung banget, tidak ada angin yang kencang. Tapi biasanya kalau ada angin yang berembus kencang ini Suramadu ditutup Rek ya. Dari aturan yang dulu-dulu itu, kalau ada angin kenceng tidak memungkinkan untuk sepeda motor, itu biasanya itu jalur untuk sepeda motor ditutup, jadi tidak diperbolehkan untuk menyeberang. Tapi kalau mobil sih biasanya masih boleh, karena letaknya itu di tengah sini Rek ya, dan juga dia ya lebih aman juga kalau mobil. Tapi kalau anginnya lebih kenceng ya, memang tidak memungkinkan untuk segala kendaraan ya, pasti nggak boleh masuk semua, pasti ditutup untuk tol Suramadu demi kepentingan bersama ya, demi keselamatan bersama. Jadi ya kita ikuti anjuran dari yang berwenang saja. Kalau misalnya nggak boleh nyebrang ya nggak boleh, emang kita harus aturi aturan yang ada, patuhi aturan yang ada. Nah, ini ya di sepanjang jalan ini tuh banyak banget kayak ini petunjuk-petunjuk perintah. Jadi seperti ini ada tulisan 20 km dilarang untuk berhenti, kemudian ya wis pokoknya gitulah, banyak banget. Nah ini kita sudah melewati kawasan ini ya, di tengah-tengahnya, tapi ini sudah jalannya sudah sedikit menurun ini Rek. Ini kita sudah di kawasan Surabayanya, dan untuk Tanjung Perak sendiri itu di sebelah kanan saya sana ya, tapi kalau dari sini ini kurang kelihatan. Aku sebenarnya pengen tola-tola tapi nggak berani, kurang berani Rek. Soalnya apa, jalannya ini kecil, jadi pengendara itu banyak yang kecepatan tinggi juga ya, ini di sebelah saya yang nyalip ini. Jadi kalau tola-tola ini bahaya Rek. Sebenarnya aku juga pengen menikmati untuk pemandangan sini ya, pemandangan dari tol Suramadu sendiri, tapi emang aturannya di sini tuh nggak boleh berhenti, jadi ya harus jalan terus. Kecuali kalau emang motornya tuh ada kendala, misalnya kayak ban bocor atau mogok, nah itu ya gimana lagi, pastinya berhenti ya. Dan nggak enaknya sendiri kalau kalian naik sepeda motor atau mobil, kalau misalnya sepeda motor kalian bannya bocor ya, nah ini kalian harus jalan kaki ya, dari Madura ke Surabaya, Surabaya ke Madura itu harus jalan kaki. Jadi nggak enaknya di situ.
Ya, jadi kalau kalian mau menyeberang di tol Suramadu ini, pastikan dulu kendaraan Anda itu dalam posisi baik dan terjaga. Pokoknya kendaraannya itu harus itu ya, dipastikan baik, kondisi baik, nggak ada masalah, nggak ada problem. Karena apa? Ya tahu sendiri jalannya ini seperti ini, nggak ada bengkel, nggak ada tukang tambal ban. Jadi pastikan dulu ya kondisi motor atau kendaraannya itu fit. Nggak mobil, nggak sepeda motor harus dipastikan juga ya. Kalau mobil mungkin ada disediakan derek ya. Mungkin kalau ada mobil lagi mogok itu ada derek. Kalau sepeda motor, nah, itu susahnya. Apalagi kalau ban bocor ya. Kalau aku pernah tahu dulu itu ada orang yang ban bocor ya. Nah itu nuntun rek. Nah itu nuntun nyebrang pulau, itu nonton dari pulau Jawa Timur ini pokoknya Surabaya ke Pulau Madura itu nonton rek. Kecuali kalau mogok ya mungkin bisa disetut ya rek. Kalau sama orang ditolongin, disetut, didorong. Kalau ban bocor ya itu paling susah itu. Jadi ya kita kalau sebelum nyebrang ya kita pastikan dulu kondisi motor kita itu dalam keadaan fit supaya nggak mogok. Kalau bocor kan itu emang musibah. Ya bisa dibilang musibah kalau ban bocor. Nah ini kita sudah memasuki kawasan Surabaya ya, ini sudah menurun, sudah kelihatan ujungnya. Ye, kita sudah memasuki Surabaya. Oh ya di Madura sendiri itu ya ada YouTuber juga namanya Cak Son kalau nggak salah itu ya. Ya mungkin Cak Son lihat video ini, salam kenal dari saya. Halo Cak Son. Nah ini ya sama kalau yang dari Surabaya ini kalian bisa lihat ini ya disambut dengan orang-orang pedagang kaki lima. Jadi seperti ini ya, banyak orang yang jualan seperti ini. Dulu sih di sebelah sana ya jualannya. Kalau di sini biasanya diobrak Satpol PP. Ya sebenarnya kasihan juga. Tapi alangkah baiknya kalau nanti suatu saat atau pemerintah itu memfasilitasi. Jadi untuk area sekitaran Suramadu itu dibuatin untuk tempat orang jualan khusus seperti kayak wisata kuliner. Jadinya nggak sampai di pinggir-pinggir jalan seperti ini. Nah ini seperti ini ada orang ban bocor kira. Nah, ini yo ban bocor ini. Kalau sudah di kawasan Surabaya ini sudah enak, sudah deket dengan tukang tambal ban. Tapi kalau masih di tengah-tengah Suramadu, waduh wassalam deh. Oke, ini aku sedikit ya untuk melihatkan kepada kalian suasana di jalan ini seperti ini ya. Turun dari tol Suramadu. Nah ini lajur kiri. Nah, lajurnya itu ada dua, yang dari Madura ke Surabaya. Jadi seperti ini rek ya. Yang di tengah itu lajur cepat, yang sini itu santai. Nah, oke, jadi seperti itu rek ya. Oke, jadi video ini aku akhiri sampai di sini dulu. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya tidak ketinggalan informasi dan juga perkembangan video-video selanjutnya rek ya. Oke, mungkin video ini aku akhiri sampai di sini dulu. Aku ucapkan terima kasih banyak sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.